Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1381. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ahli Supreme lainnya dari umat manusia, Bulan Darah Supreme saat ini juga terlihat kaget dan marah. Tidak, pada saat ini ketakutan yang tak ada habis yang mulai muncul di hati Bulan Darah Supreme, dan matanya dipenuhi dengan kepanikan. Boom, boom. Dengan darah yang mengalir, dia berjuang dengan liar, mencoba menerobos cengkraman telapak tangan besar ini. Namun tidak peduli seberapa keras dirinya menyerang, telapak tangan itu tetap tidak bergerak dan telapak tangan itu memenjarakannya di dalam kehampaan. Kehampaan itu mengeras dia sekuat makhluk supreme, tetapi di bawah telapak tangan besar ini dia langsung ditangkap seperti ayam. Dan adegan ini pun seketika mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang aku lihat? Bulan Darah Supreme dicengkeram oleh tangan raksasa itu seperti seekor ayam, tanpa perlawanan apapun. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini seorang ahli puncak supreme? Eksistensi puncak yang benar-benar dapat menyapu seluruh medan perang 10.000 ras. Untuk sesaat tidak peduli apakah itu ras iblis, atau apakah itu ras manusia, atau apakah itu orang-orang kuat dari ras lainnya, mereka sangat terkejut dan tidak dapat menahan rasa ngeri di hati mereka. Dan saat berikutnya, semua orang melihat sosok agung yang muncul di kehampaan. Seperti dewa menjulang tinggi di kehampaan di luar di atas medan perang 10.000 ras yang tak berujung. Xiao Yao Supreme. Melihat sosok ini, pupil mata Bulan Darah Supreme tiba-tiba menyusut. Seluruh tubuhnya gemetar dan rambutnya berdiri seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Kemudian Bulan Darah Supreme, seorang ahli Supreme, dia merasakan tubuh bagian bawahnya basah sejenak, dan dia sangat ketakutan sehingga dia buang air kecil. Perlu dicatat bahwa tubuh orang yang sangat berkuasa tidak akan mengalami kebocoran dan tidak perlu dikeluarkan dalam waktu lama. Meski strukturnya masih sama seperti orang biasanya, namun mereka hampir tidak perlu makan apapun yang disebut makanan. Sebaliknya mereka hanya mengontrol aturan, menghirup dan menghembuskan saripati aslinya, dan kotoran akan dikeluarkan dari tubuh antara masuk dan keluar, dan tidak akan ada fungsi ekstraksi sama sekali. Tapi sekarang seorang ahli supreme sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Tanpa dia hanya karena bayangan yang ditinggalkan oleh Xiao Yao Supreme di benak para iblis yang kuat terlalu menakutkan. Xiao Yao Supreme, tolong selamatkan hidupku, kata Bulan Darah Supreme. Dia terlihat sangat ngeri dan berteriak dengan ngeri kepada sosok yang agung yang menjulang di langit. Namun kata-katanya belum selesai, terlihat telapak tangan besar itu langsung meraihnya. Dan dengan suara letupan, Master Aula tertinggi dari klan iblis yang perkasa itu, Bulan Darah Supreme, seketika hancur dan meledak di tempat. Sosoknya langsung berubah menjadi abu. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya dari Bulan Darah Supreme melonjak. Dan terlihat itu adalah jiwa dari Bulan Darah Supreme yang berjuang keras untuk melarikan diri. Namun Xiao Yao Supreme memiliki mata yang acuh tak acuh. Seringai di bibirnya nampak terlihat dan dia hanya mendengus pelan. Dengan suara letupan lagi, kabut darah yang tak terbatas meledak lagi. Dan semua jiwa di dalamnya tercekik dan jiwanya langsung hancur dan lalu tersebar. Kemudian suara raungan bergulir bergema di antara langit dan bumi. Seorang ahli teratas tingkat supreme telah jatuh. Dan dengan suara berdentang asal-usul supreme yang mengepul seketika naik ke langit, langsung menarik sorak-sorai makhluk surgawi di alam semesta. Boom! Tiba-tiba suara seperti guntur hukum surga yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat di medan perang 10.000 ras. Nampak menyerap kekuatan supreme ini. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kata Xiao Yao Supreme. Dia mencibir, dan suara gemuruh itu bergema di seluruh dunia seperti guntur. Dan dia kemudian melirik ke banyak camp tempat aliansi iblis berada. Dalam sekejap hati semua orang kuat di camp aliansi iblis berhenti berdetak. Dan napas mereka terhenti, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian.
Dewa kematian saat ini sedang menatap mereka. Ketakutan yang tak terbatas mencengkeram mereka, seolah-olah mereka akan dihancurkan di tempat. Rasa takut tanpa batas itu menyebar. Namun, Xiaoyu Supreme tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang di camp iblis ini. Dia hanya menatap dingin ke bawah dan perlahan menghilang. Ketika orang-orang aliansi iblis yang kuat ini sadar, punggung mereka telah basah kuyup oleh keringat dingin. Ketakutan akan kematian memenuhi pikiran dan hati setiap orang. Ini sudah berakhir. Di medan perang 10.000 ras aliansi iblis akan segera berakhir. Pada saat ini rasa putus asa memenuhi hati semua orang kuat di aliansi iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin bermartabat dari aliansi ras manusia, Xiaoyu Supreme, akan secara pribadi datang ke medan perang 10.000 ras. Cepat beritahu leluhur iblis abis. Ya Tuhan, medan perang 10.000 ras akan berubah. Biarkan leluhur iblis abis datang dengan cepat. Seorang pria klan iblis yang kuat berteriak dengan ketakutan dan dengan panik memasuki area terlarang yang tak terhitung jumlahnya di medan perang 10.000 ras. Mencoba mencari peluang untuk bisa bertahan hidup. Pada saat yang sama berbagai pesan-pesan dikirim ke dunia iblis dengan gila-gilaan. Sementara saat ini di sebuah keampan tak berujung di luar medan perang 10.000 ras, Tuan Xiaoyu Supreme, kata Shen Gong Supreme. Dia turun dengan tenang dan membungkuk dengan hormat. Xiaoyu Supreme melihatnya langsung tersenyum tipis. Oke, beritanya sudah menyebar. Sekarang tunggu sampai leluhur iblis abis tiba. Kamu akan tinggal di sini sementara aku pergi untuk menyambut leluhur iblis abis itu, kata Xiaoyu Supreme. Dia terkekeh dan lalu melangkah ke dalam keampan sebelum kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Scene kemudian berpindah lagi saat ini di dunia iblis, di negeri Jurang Maut. Terlihat Qin Chen membawa Molly dan Raja Iblis Api Merah juga leluhur iblis Luo menjadi semakin dalam ke Jurang Maut. Kekuatan Jurang Maut yang mengerikan terus-menerus terkikis. Dan ketika mencapai tempat yang begitu dalam, bahkan seseorang sekuat Qin Chen pun tidak dapat lagi menahannya. Dan di saat Qin Chen masih terbang dengan kencang, sungai yang luas dan gelap tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Sungai gelap ini menghalangi jalan, memancarkan aura jurang maut yang tak berujung dan sangat menakutkan. Mendekatinya saja membuat tubuh Qin Chen terasa seperti akan runtuh. Itu adalah sungai jurang maut yang panjang. Di dunia kacau, Lord of the Abyss tiba-tiba terkejut. Sungai jurang yang panjang, kata Qin Chen. Dia merutkan kening. Molly, leluhur iblis Luo dan yang lainnya juga tersentak. Dari sungai yang panjang ini mereka semua merasakan aura yang tak ada habisnya dan sangat menakutkan. Hanya dengan merasakan aura ini saja mereka merasa seperti akan mati di tempat. Tuan, sungai jurang maut adalah area terlarang yang paling menakutkan di jurang maut. Sangat aneh dan tidak tetap di satu lokasi. Ia bisa muncul di mana saja di jurang maut, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa bahkan orang terkuat yang memasukinya akan langsung dimusnahkan dan tidak bisa lepas dari kematian. Yang paling menakutkan adalah saya mendengar bahwa pada zaman dahulu, leluhur saya juga masuk ke dalam jurang maut sungai ini untuk menjelajahi. Alhasil mereka menemui sungai jurang maut yang panjang dan hampir terjebak di dalamnya. Di saat mereka melarikan diri, mereka sudah terluka parah. Meskipun leluhur saat itu tidak sebaik dia sekarang, namun leluhur waktu itu masih merupakan orang yang kuat di ranah puncak supreme. Tetapi dia dapat terluka parah oleh sungai jurang maut ini. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani memasuki jurang maut. Sungai jurang maut yang panjang ini adalah tempat kematian. Tidak ada yang berani masuk, kata Lord of the Abyss. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan. Dan suara itu keluar dan seketika mencapai telinga semua orang yang hadir. Mendesis. Tiba-tiba semua orang yang hadir tersentak dan tampak ngeri. Bahkan leluhur iblis abis tingkat puncak supreme terluka parah di saat dia memasukinya. Ini, semua orang pun saling memandang, bahkan Qin Chen pun merasa ini serius. Di depan adalah sungai jurang yang panjang, tempat kematian. Sementara di belakang adalah energi iblis besar yang mengalir dari leluhur iblis abis. Ini hampir merupakan situasi kematian. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini hati semua orang sangat berat dan wajah mereka terasa dingin. Ini sudah berakhir. Apakah aku benar-benar hanya bisa bertarung? Kata Molly, wajahnya saat ini juga pucat. Sementara hati Qin Chen juga dingin dan matanya nampak dingin dan sangat tegas. Sungai jurang maut yang panjang ini sangat menakutkan.
Begitu dia mendobraknya, maka dia mungkin saja akan mati. Tetapi hal yang sama juga berlaku untuk leluhur iblis abis di belakangnya. Ini sangat dilema. Anak muda Qin-Chen, ini masalah besar yang harus kamu lawan, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah hanya bisa bertarung? Kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke jurang sungai yang panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mencobanya, kata Qin-Chen. Dia pun sedikit mendekati sungai jurang maut yang panjang itu, dan tiba-tiba kekuatan jurang yang menakutkan menyapu darinya. Duar. Dan dalam sekejap kulit di tubuh Qin-Chen pun mulai retak, seolah-olah hendak terbelah. Hal ini pun seketika membuat Qin-Chen berubah warna dan buru-buru mundur. Baru saja diselimuti oleh kekuatan sungai jurang maut, tubuhnya serasa akan meledak. Kekuatan sungai jurang maut ini terlalu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur iblis abis pun tidak akan bisa menahannya. Terlebih lagi kekuatan di sungai jurang maut ini bukan hanya kekuatan jurang sebelumnya, tetapi juga kekuatan yang sangat istimewa yang sepertinya dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Jika Qin-Chen masih memiliki harapan untuk melawan kekuatan murni jurang maut, maka dengan kekuatan khusus ini, sungai jurang maut yang panjang dengan tingkat kultivasi Qin-Chen saat ini masih benar-benar tak dapat dibendung oleh Qin-Chen. Jika masuk dengan gegabah mungkin saja akan mati dan tubuh fisik akan langsung roboh di tempat dan berubah menjadi abu. Sementara di samping, Molly dan yang lainnya tidak bisa untuk tidak terlihat kecewa ketika mereka melihat Qin-Chen tidak bisa mendekati sungai jurang maut itu. Saya pikir Qin-Chen bisa menahan kekuatan jurang sebelumnya, dan mungkin dia juga bisa menahan kekuatan sungai jurang. Namun sekarang tampaknya sungai jurang maut ini memang sungai yang sangat menakutkan dan tidak mudah untuk bisa dimasuki. Tingkat kultivasiku masih terlalu rendah, kata Qin-Chen. Wajahnya terlihat jelek. Jika dia sekarang berada di tingkat kultivasi ranah supreme, mungkin saja Qin-Chen masih bisa mencobanya. Tetapi sekarang Qin-Chen hanya berada di puncak Tianjun Tapakhir. Dia tidak bisa mencapai ranah supreme, dan itu jaraknya terlalu jauh. Namun entah kenapa, di saat Qin-Chen mendekati jurang sungai yang panjang ini, dia sepertinya memulai dari sana. Qin-Chen merasakan perasaan yang sangat familiar dari sungai jurang maut yang panjang ini. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya jauh dari dalam sungai jurang maut yang panjang ini. Leluhur naga Hong Huang, apakah kamu merasakan sesuatu sebelumnya? Kata Qin-Chen. Dia bertanya dan merutkan kening. Tidak, kata leluhur naga. Dia memandang Qin-Chen dengan bingung. Apakah kamu merasakan sesuatu? Qin-Chen pun segera memandang leluhur suci Siwa Darah, Lord of the Abyss dan juga yang lainnya yang berada di dunia kacau. Tetapi mereka juga memiliki keraguan di wajah mereka, karena jelas sekali mereka tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Qin-Chen. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku dari jurang sungai ini, kata Qin-Chen yang merutkan kening. Memanggilmu? Leluhur naga dan yang lainnya seketika terkejut. Lord of the Abyss merutkan kening dan berkata, Tuan, dikatakan bahwa ada kekuatan jurang yang tak ada habisnya di sungai jurang maut ini. Tidak ada apa-apa dan tidak ada yang bisa bertahan di dalamnya. Bagaimana mungkin bisa ada sesuatu yang memanggilmu dari dalam? Kata Lord of the Abyss. Mungkinkah ini hanyalah kesalahpahamanku, kata Qin-Chen yang merutkan kening. Dia bergerak maju lagi dan duar, ada ledakan. Tiba-tiba kekuatan jurang maut yang mengerikan menyelimuti dirinya lagi. Kali ini bahkan tubuh Qin-Chen seperti akan terbelah, dan dia seketika memuntahkan seteguk darah. Dan kekuatan jurang maut sungai ini begitu luar biasa, begitu kuat sehingga Qin-Chen pun tidak bisa mendekat. Molly dan yang lainnya di samping tergerak lagi di saat melihat ini. Qin-Chen tidak perlu mencoba lagi. Ini masalah besar, kata Molly. Dia berkata dengan suara yang dingin. Qin-Chen pun seketika melirik Molly dan tidak bisa berkata apa-apa tetapi sedikit mengernyit. Karena kali ini kekuatan pemanggilan yang dirasakan oleh Qin-Chen menghilang lagi. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Apakah itu hanya ilusi? Kata Qin-Chen. Dia nampak sedikit bingung. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Karena kekuatan iblis abis terus bergulir di belakangnya. Dan mungkin itu akan mendekati mereka kapan saja. Sementara saat ini di belakang cukup jauh dari Qin-Chen dan yang lainnya, terlihat leluhur iblis abis seperti dewa iblis yang agung. Dia berdiri di tanah jurang maut ini.
Kekuatan mengerikan dari dunia iblis dan surga melonjak di sekitar tubuhnya, dan hukum surga yang tak terhitung jumlahnya terus mengelilinginya, sehingga mustahil bagi kekuatan tanah jurang maut ini untuk mendekatinya. Kekuatan mengerikan dari iblis abis terus menyebar dan berkembang di bawah desakannya. Boom! Itu adalah... Tiba-tiba leluhur iblis abis mengerutkan kening dan samar-samar dirinya merasakan napas sungai jurang yang panjang yang menakutkan yang berada di dasar. Sungai jurang maut yang panjang, kata leluhur iblis abis, matanya menyipit. Saya tidak menyangka sungai jurang maut yang panjang akan berada di tempat pinggiran seperti itu. Tetapi itu benar, bahkan leluhur ini tidak berani masuk ke jurang sungai ini. Bahkan orang di ranah suprem pun tidak akan bisa lolos dari kematian jika mereka masuk. Dengan kata lain, tidak mungkin orang-orang itu bisa memasuki jurang sungai ini. Selama aku menjelajah melampaui jurang sungai yang panjang itu, maka aku akan tahu apakah orang-orang yang kurang ajar itu ada di jurang ini atau tidak. Kata leluhur iblis abis, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran dan duar. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya lagi, dan kekuatan mengerikan tercurah seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari dalam sekejap. Dan tepat ketika kekuatan iblis abis dari leluhur iblis abis akan memenuhi seluruh tanah jurang kematian, tiba-tiba, leluhur, ini tidak bagus. Terdengar suara di langit yang jauh, nampak 3 seberkas cahaya tiba-tiba terbang dan yang cepat mendarat di belakang leluhur iblis abis. Itu adalah Patriark Abis, Raja Iblis Hitam dan juga Api Iblis Suprem. Saat ini, mata ketiga orang itu penuh dengan kecemasan. Apa yang terjadi? Kata leluhur iblis abis. Melihat ekspresi ketiga orang itu, ekspresi leluhur iblis abis tiba-tiba menjadi gelap. Kembali kepada leluhur, sesuatu yang besar telah terjadi di medan perang 10.000 ras. Kata Patriark Abis, dia berkata dan cemas. Medan perang 10.000 ras. Leluhur iblis abis seketika terkejut dan mengerutkan kening. Hal besar apa yang bisa terjadi di sana? Tanya leluhur iblis abis. Untuk beberapa alasan, penguasa tingkat suprem dari ras manusia, Jiu Yao Suprem, tiba-tiba bergerak dan dengan paksa turun ke medan perang 10.000 ras, lalu melancarkan serangan diam-diam terhadap pasukan aliansi ras iblis kita, menyebabkan kubu aliansi ras iblis kita yang tak terhitung jumlahnya hancur di tempat, menyebabkan banyak korban jiwa. Ratusan camp iblis besar telah dihancurkan oleh Jiu Yao Suprem. Pasukan yang tersisa di camp militer aliansi iblis kita semuanya telah tersebar ke banyak area rahasia berbahaya di medan perang 10.000 ras, dan mereka tidak berani memimpin sama sekali. Kata Patriark Abis, dia menjelaskan kepada leluhur iblis abis. Apa Jiu Yao Suprem dari istana tertinggi ras manusia datang ke medan perang 10.000 ras dan membunuh orang kuat dari klan iblisku? Kata leluhur iblis abis, dan boom, aura pembunuh yang bergulir melonjak dari tubuh leluhur iblis abis, dan niat membunuh yang tak ada habisnya seketika tercurah seperti lautan luas. Umat manusia sangat berani melanggar kesepakatan antara kedua ras kita. Kata leluhur iblis abis, cahaya dingin muncul dari mata leluhur iblis abis dengan niat membunuhnya yang mendidih. Di mana orang kuat yang bertanggung jawab atas istana tertinggi klan iblisku? Apakah dia tidak bisa menghentikan Jiu Yao Suprem itu? Kata leluhur iblis abis, dia berkata dengan tampak sangat marah. Kembali kepada leluhur. Mengatakan ini ada sedikit gemetar di dalam suara Patriark Abis. Setelah Bulan Darah Suprem mengetahui berita itu, dia segera mengambil tindakan. Tapi pada titik ini dia tidak dapat lagi berbicara. Kurang ajar, sia-sia. Tapi apa? Ledakan. Leluhur iblis abis seketika menendang Patriark Abis dan segera mementalkannya. Dia menjadi marah karena kesal. Seberapa besar masalahnya sehingga membuatnya begitu ketakutan dan tidak bisa berbicara. Patriark Abis melayang, wajahnya menjadi pucat. Dia kembali sadar dan lalu berkata dengan ngeri. Namun, ras manusia tertinggi, Xiao Yao Suprem, menyergap di kehampaan di luar medan perang 10.000 ras. Dan ketika Bulan Darah Suprem meninggalkan istana tertinggi, Xiao Yao Suprem tiba-tiba mengambil tindakan dan menyerang Bulan Darah Suprem, sehingga Bulan Darah Suprem meninggal di tempat tanpa tulang yang tersisa. Dan karena Xiao Yao Suprem mengambil tindakan, para ahli Suprem lainnya yang terdekat di aliansi ras iblis kita, meskipun mereka telah pergi ke sana secepat mungkin, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan kepala mereka sama sekali.
karena mereka takut dibunuh oleh Xiao Yao Supreme. Kata Patriark Abyss. Berbicara tentang ini, Patriark Abyss gemetar ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apa, Xiao Yao Supreme? Kurang ajar! Ledakan. Niat membunuh yang tak ada habisnya dan menakutkan seketika naik ke langit dari leluhur iblis Abyss. Dan segera seluruh tanah jurang maut melonjak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Serangkaian-serangkaian retakan di kehampaan menyebar dengan liar antara langit dan bumi. Xiao Yao Supreme. Beberapa kata keluar dari mulut leluhur iblis Abyss satu persatu. Dan suaranya seperti guntur itu bergema di seluruh jurang maut. Namun setelah marah, leluhur iblis Abyss dengan cepat sadar kembali. Xiao Yao Supreme, apa yang ingin dia lakukan? Keraguan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di benak leluhur iblis Abyss. Xiao Yao Supreme sebenarnya berani berinisiatif menyerang orang-orang dari aliansi iblisnya. Apakah kamu tidak takut dia akan melancarkan perang ketiga antara manusia dan iblis? Atau apakah ada hal lain yang tersembunyi di dalam ini? Namun, apapun yang terjadi, tindakan Xiao Yao Supreme ini membuat leluhur iblis Abyss harus meninggalkan jurang maut ini secepatnya. Karena di seluruh klan iblis, kecuali dia, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan Xiao Yao Supreme sama sekali. Brengsek, leluhur iblis Abyss melihat ke dalam jurang maut ini. Dia hendak menjelajahi seluruh jurang maut. Tetapi siapa yang tahu hal seperti ini yang tidak terduga benar-benar akan terjadi. Jika dia terlambat, dia mungkin sudah menjelajahi seluruh jurang maut. Tetapi sekarang tidak ada waktu yang tersisa baginya. Ledakan. Leluhur iblis Abyss segera menahan auranya dan kemudian melihat ke arah Patriark Abyss dan lainnya. Patriark Abyss, kalian bertiga terus jelajahi jurang maut ini. Saya telah menjelajahi semua jurang ini. Hanya bagian terakhir dari area luar yang belum dijelajahi. Anda harus menjelaskannya apa yang akan menghancurkan kekacauan saya. Ketika Anda kembali, Anda harus menjelaskan siapa yang telah menghancurkan lautan Dewa Iblis kekacauan saya. Dan juga saya ingat sepertinya ada pasukan adil yang ditempatkan di jurang ini, kan? Kata leluhur iblis Abyss. Dia tiba-tiba merutkan kening dan berkata, ya benar leluhur, di sini memang dikatakan ada stasiun dari tentara adil. Bawahan akan menangkap mereka kapan saja jika leluhur memintanya. Kata Patriark Abyss. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Tentara adil diam-diam menentang leluhur iblis Abyss. Di jurang maut ini terdapat stasiun tentara adil. Namun itu terletak di sisi lain jurang. Lokasi umum stasiun lawan telah ditemukan oleh Patriark Abyss.